Bismillahirrahmanirrahim. Apa diantaranya yang masuk dalam kategori sunnah sholat, sunnah-sunnah dalam sholat? Diantaranya adalah doa iftitah. Ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Jadi kalau ibu nggak baca itu lagi sholat, ibu nggak dosa karena itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ibu nggak baca Fatihah ketika sholat, maka tidak sah sholatnya. Karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ya. Jadi Fatihah ini dahsyat, Bu, bukan cuma dibaca ketika sholat, tapi juga setiap kita punya hajat tuh tadi, mau mulai ngaji baca Fatihah, ada orang mau makan kumpul bersama keluarga, yuk kita Fatihah dulu bareng-bareng yuk, Al-Fatihah gitu ya. Nah ini keutamaan Fatihah. Jadi nanti kita akan mengenal Fatihah itu punya banyak nama, ya. Namanya ini sesuai dengan keutamaan dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Baik, kalau kita lihat dari yang pertama, poin pertama, asbab nuzul, ya. Pertama, bagaimana turunnya surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini turun ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendapati wahyu surah Al-Fatihah ini, menerima surah ini, dalam tafsir Fathul Qadir disebutkan Nabi itu mengalami ketakutan yang luar biasa, ya. Sampai-sampai itu Nabi larinya tunggang langgang. Tunggang langgang itu apa ya maknanya itu? Terbiri-biri ya Bu ya, berbirit-birit gitu, sampai tunggang langgang. Artinya kalau lagi kita dikejar, nah sama kayak kemarin orang kena banjir, itu kan masing-masing menyelamatkan diri, Bu. Banjir itu kan banjir bandang, air bah ya, besar ya. Orang lari, tunggang langgang tadi terbirit-birit. Ada yang dia berhasil menyelamatkan diri, ada yang ke bawah arus, akhirnya itu lari yang tunggang langgang tuh ya. Jadi buru-buru saking ketakutannya. Nabi ketika dapat wahyu surah Al-Fatihah ini larinya tadi tunggang langgang, ya. Jadi ketika Nabi mengalami hal ini, Nabi datang kepada pamannya Sayyidatuna Khadijah, namanya Buhairah, ya. Nabi cerita, saya dikasih wahyu surah Fatihah, tapi saya takut banget tuh pas nerima wahyu itu. Kenapa? Karena ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah, ya, ketika itu Nabi ngelihat langit seakan-akan terbelah. Jadi langit tuh kayak terbelah dan kebuka gerbangnya. Gerbang langit itu cuma Nabi yang bisa menyaksikannya. Makanya Nabi sampai ketakutan, peristiwa alam apa yang lagi terjadi. Nah ternyata lagi turun surah Al-Fatihah ini, gitu ya. Kemudian dari langit yang terbelah itu terbuka, muncul para malaikat-malaikat yang sebelumnya nggak pernah turun ke bumi. Ini nanti juga kenapa surah ini dinamakan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Dibukanya langit oleh Allah, diturunkannya para malaikat ketika menyampaikan surah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi para malaikat yang nggak pernah turun ke bumi, mereka turun nyampein surah Al-Fatihah, membawa wahyu yang mulia ini, ya. Mereka itu ngawal malaikat Jibril. Ibu tahu ketika ayat pertama turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pas turun Al-Alaq aja Nabi ketakutannya bukan main, sampai menggigil badannya nyaksiin Jibril. Yang kalau dalam riwayat kisahnya Jibril itu besarnya dari nutupin matahari, tempat terbenamnya matahari sampai munculnya matahari. Itu besarnya Jibril tuh, malaikat yang sesungguhnya kala itu memperlihatkan rupanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi juga terbirit-birit, ya. Bukan cuma karena pintu langit terbuka, tapi turun para malaikat yang ngawal Jibril. Itu gimana tuh? Makanya Nabi itu tunggang langgang tadi lari, ya. Tapi apa kata Buhairah, pamannya Siti Khadijah, ya, radhiyallahu taala anha, beliau bilang hadapi hal tersebut karena itu pesan yang dahsyat dari Tuhanmu, gitu ya. Maka Nabi menerima nasihat itu, dan itulah Nabi menyaksikan turun ayat suratul Fatihah. Masya Allah. Jadi namanya salah satunya Al-Fatihah, pembukaan. Dibukanya segala hal oleh Allah. Nanti kita bahas ya maknanya pembukaan itu apa maksudnya gitu.
Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan kurang lebih ada sekitar 7 nama surah Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu, Al-Fatihah itu punya nama lain selain Al-Fatihah, ya. Pertama, namanya yang sudah masyhur dan jadi tulisan dalam mushaf Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Apa makna Al-Fatihah? Al-Fatihah ini maknanya pembuka. Ya, secara susunan surah Al-Fatihah ini berada di awal mushaf Al-Qur'an, betul. Walaupun Fatihah bukan surah pertama yang turun, karena surah yang pertama turun apa tadi? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yang berada pada susunan awal mushaf itu adalah surah Al-Fatihah. Coba ibu buka Quran, misalkan ibu buka Quran, dilihat baik itu di aplikasi HP ataupun di mushafnya langsung, pasti Al-Fatihah itu jadi urutan pertama, susunan pertama. Baru setelah Al-Fatihah itu ada surah Al-Baqarah. Ya, kenapa? Karena surah Al-Fatihah menjadi pembuka di antara surah-surah Al-Quran yang lainnya. Ya, bahkan menurut para ulama juga menyebutkan pembuka di sini maknanya adalah pembuka dari segala kebaikan, kebajikan. Maka disebut dengan Al-Fatihah. Jadi orang kalau dia pengen dapat kebaikan, bukalah segala sesuatunya dengan Fatihah. Ini maknanya kata para ulama, ya. Jadi Al-Fatihah ini disebut dengan istighraq, pembuka, ya, pembuka segala kebaikan. Jadi maknanya komprehensif, seluruhnya dibuka, kebaikan apapun. Itu makna dari Fatihah. Makanya begini ibu-ibu, kalau pengen dapat kemuliaan dari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu maknanya pembuka segala kebaikan, ya. Tapi kok ada orang rajin baca Fatihah, orang sudah menyelami makna Fatihah, dia tetap nggak dapat kebaikan. Kenapa? Karena paling tidak keutamaan Fatihah, rahasia Al-Fatihah, kebaikan dari Al-Fatihah bisa kita dapatkan dengan 2 hal. Pertama, kalau Fatihah itu mau berefek baik ataupun ada kebaikan di dalam yang kita ambil, rasakan setiap kita berinteraksi dengan manusia atau kita melakukan hal apapun, Allah itu selalu memperhatikan. Allah Al-Basir, Maha melihat. Ya, Maha melihat. Nanti kita lihat kandungan-kandungan Fatihah insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang, ya. Itu salah satunya di ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembahnya, kepada Allah kami mohon pertolongan. Dikuatkan dengan ayat yang lain dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan salah satu isi daripada sholat adalah surah Al-Fatihah. Ini, ya. Jadi kalau pengen dapat kemuliaan dari surah Al-Fatihah, hal apapun yang kita lakukan, interaksi apapun baik dengan Allah ataupun dengan sesama manusia, bayangkan kalau Allah itu Maha melihat. Dan memang Allah Maha melihat. Allah tuh perhatiin kita. Sekecil apapun yang menurut kita nggak ada orang yang bisa lihat nih, ya. Kita nginjek semut, kan orang nggak tahu kita nginjek semut atau enggak, betul nggak? Pokoknya ada orang hobinya nginjek semut, nggak bisa melihat semut lewat, diinjek, tuh udah mati tuh, ya. Injek lagi nih. Jadi puas kalau dia nginjek semut, ya. Padahal kan semut itu juga binatang yang berhak hidup. Tapi kita hobinya membunuh semut, bunuh lagi, ini lagi. Kecuali kalau semut itu sudah mengganggu, ya, dan memberi kemudaratan baru. Tapi kalau dia nggak ganggu, biarin aja di jalan, biarin aja dihinggap di dinding, ya udah, dia juga makhluk Allah kok, gitu, ya. Semut kalau kita pites, orang lain tahu apa enggak? Kan kecil tuh, ya Bu, ya. Hatta itu semut yang kita pites ataupun semut yang kita matikan, orang lain nggak ada yang lihat, Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Tuh. Jadi kalau bahasa istilah agamanya tuh ihsan. Apa ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah Allah ka'annaka tarahu. Seolah-olah ketika kau menyembah Allah tuh engkau melihat adanya Allah. Tapi jangan dibayangin, Bu. Ini kalau kita bahas tentang ilmu tauhid, ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Haram
haram hukumnya dan berdosa bagi orang yang memikirkan zat Allah, rupanya Allah, bentuknya Allah, itu nggak boleh. Jadi ibu merenung diam. Allah itu tinggalnya di mana ya? Posisinya bagaimana ya? Itu biasanya yang mikirin kayak gitu anak-anak yang baru tumbuh dewasa, Bu. Kalau kita udah haram nggak boleh itu. Taunya kita itu Allah itu ada, dan keberadaannya Allah itu bisa dilihat dengan keberadaan alam semesta. Itu tanda bukti adanya Allah. Udah cukup sampai situ. Itu namanya tafakkaru fi khalqillah. Kalau kita mikirin tentang Allah, pikirkanlah terkait ciptaannya. Ibu jalan-jalan, misalkan ada orang yang hobinya traveling, ya. Travelingnya tuh, ustazah saya traveling bukan cuma ngabisin duit atau jalan-jalan, tapi untuk apa, Bu? Tafakkaru fi khalqillah. Saya pengen tafakur terkait Allah. Ya. Jadi ini orang yang niatnya baik, duitnya ada. Ada yang pengen tafakur, duitnya kagak ada gitu ya. Jadi tafakur itu nggak berarti harus jalan-jalan juga. Kita duduk, kita buka medsos, biarpun nggak nyampe sana. Termasuk kita melihat bencana, ya Allah, tafakkaru fi khalqillah. Tuh alam yang tadinya cantik, bagus. Ibu lihat, Sumatera Barat cantiknya bukan main. Sumatera Utara, Aceh lagi, Bu, Masya Allah, itu pantainya Bali itu kalah sebenarnya sama Aceh. Cantik banget Aceh itu. Pantai-pantainya, kemarin ada yang kena juga daerah Takengon ya. Takengon itu orang bilang itu Swissnya Indonesia. Itu ada di Aceh. Kena juga kemarin longsor dan banjir. Kita melihat dari handphone, ya Allah, ya Allah, cantik banget ya. Nah, ketika kita melihat alam itu ciptaan Allah, kita muji Allah, subhanallah, masya Allah. Itu kita lagi tafakur, Bu, kepada Allah. Jadi kalau pengen memikirkan tentang Allah, fikirin yang Allah ciptain, bukan fikirin zatnya Allah. Jangan pernah mikirin, misalkan kita gini ketemu ayat dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan kita bayangin tangan Allah tuh kayak manusia. Kan kita sudah paham Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Sampai apal kita dulu, Bu, lagunya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmu hayat sama basur kalam aliman hayat sami'an basiran. Kita hafal dulu ya, Bu, dari kecil tuh ya. Maka itu bukan cuma dihafal, tapi dimaknai oleh hati dan pikiran kita. Allah itu mukhalafatul lil hawadis, beda sama makhluk. Jadi kalau kita ketemu ayat tangan Allah di atas tangan mereka, jangan kita pikirin tangannya kayak manusia, bukan. Yadullah itu maknanya adalah kebesaran Allah, keagungan Allah jalla jalalah. Ya, jadi tangan Allah itu jangan dimaknai layaknya manusia itu. Kita nggak boleh mikirin fizatillah, bagaimana rupanya Allah, tinggal di mana, bentuknya gimana, haram, dosa, nggak boleh. Tapi yang perlu dipikirkan adalah tafakkurlah tanda adanya Allah, tanda Allah itu berkuasa, tanda Allah itu Malik, raja dari segala raja. Apa? Ciptaannya yang luar biasa. Itu baru di Indonesia. Ini ada orang tadi uangnya banyak, tiap bulan harus traveling. Ustazah, bulan ini saya umroh, bulan depan saya ke Swiss, bulan depannya lagi saya ke Australia. Untuk apa, Bu? Saya pengen tafakkaru fi khalqillah. Masya Allah. Ini niatnya bagus tadi, rizkinya ada gitu ya. Mudah-mudahan kita diizinkan demikian oleh Allah ya. Bisa napak tilas ke setiap tempat, kota, negara. Untuk apa? Untuk mentafakuri ciptaan Allah gitu ya. Jadi satu, pengen dapat kemuliaan Al-Fatihah, anta'budallah ka'annaka taruhu fa illam takun taruhu fa innahu yaraka. Kalau ibadah, kalau melakukan apapun, bayangkan kamu melihat Allah. Kalau kamu melihat Allah, maka kamu merasa diperhatikan oleh Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa merasa melihat Allah, fa illam takun taruhu fa innahu yaraka. Bayangkan Allah itu CCTV-nya 24 jam mantau kita.
Itu malaikatnya, malaikat mungkar nakir, ya. Semua pasukan Allah, para malaikat Allah ada, CCTV-nya mantau. Bahkan Allahnya pun al-basir, melihat yang kita lakukan, walaupun makhluk lain nggak melihat, tapi Allah maha melihat. Ini sekarang orang banyak kasus, mohon maaf Bu ya, ini kita ngeri banget nih akhir-akhir zaman ini. Sebenarnya kasus ini dari zaman dulu. Salah satu kasus yang ada di awal penciptaan manusia adalah kasus pembunuhan yang ditenggarai oleh Bani Adam, anaknya Adam, yaitu Qabil dan Habil, gara-gara masalah perempuan. Yang satu dikasih iklima, yang satu dikasih labuda, nggak mau, nggak terima dengan pasangannya, akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Nah, itu awal muasal kasus pembunuhan yang ada di muka bumi, ya. Wa yasfikud dima, kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah, pembunuhan, awal mulanya Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari dulu sudah ada pembunuhan, tapi zaman sekarang adanya medsos, pembunuhan makin brutal. Betul ya Bu ya? Orang bukan cuma ngebunuh, tapi menjadikan tubuh manusia layaknya binatang, dimutilasi, dikuliti, nggak ada orang yang tahu. Wah, itu kemarin berita yang terakhir itu, yang di daerah Surabaya, Ibu tahu? Ada orang living together, hidup bersama, anak muda, sudah ditangkap ya, ya Allah ya Rahman, pacaran, belum menikah, hidup bersama, dibunuh perempuannya, dimutilasi. Dan mutilasinya ini bukan potongan-potongan, tapi layaknya mutilasi daging yang mau dikurbanin Bu. Itu kalau orang motong-motong daging kurban, tuh kambing kan biar dapat berapa potong dagingnya, kepalanya, kupingnya, kakinya jadi berapa bagian, betul ya? Nah, ini seperti itu kemarin. Allahu Akbar. Bukan cuma dimutilasi, dikulitin, dibuka, nanti dipisah-pisahkan dalam plastik. Itu kayak mutilasi kurban gimana sih? Ada yang diumpetin dalam lemari, ada yang dibuang. Jadi untuk menghilangkan barang bukti dibuang ke tempat yang berbeda-beda. Tapi qadarullah wa masya'a fa'ala, walaupun manusia nggak bisa nemuin, Allah melihat yang dilakuin semuanya. Kalau Allah sudah berkehendak tadi, kun fayakun. Allah kasih petunjuk, manusia bisa dapetin buktinya. Ya Allah, gak ada yang tahu, hidup serumah dibunuh, udah orang gak ada yang lihat. Bilang aja tuh kemana kek, ditaruhnya dalam lemari daging-daging itu. Allahu Akbar, ya Allah ya Rahman. Ini jadi kalau pengen dapat kemuliaan hidup, kemuliaan dari surah Al-Fatihah, bukan cuma kita baca surahnya, bukan cuma menyelami makna kandungan kebaikan dari Fatihah, tapi jalani hidup ya dengan ihsan, seolah-olah, dan memang Allah itu selalu memperhatikanmu. Jadi orang kalau dia selalu ihsan diterapkan dalam hidupnya, bertindak apapun dia takut Allah nggak redho, takut Allah melihat. Kalau saya bikin maksiat, manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah tetap al-basir, yang maha melihat. Allah al-alim, yang maha tahu. Jadi lebih hati-hati. Nih, satu, orang yang berhati-hati ketika berinteraksi kepada sama manusia, menjalani hidup, mereka yang akan dapat kemuliaan Fatihah ini. Karena Fatihah itu kunci membuka segala kebaikan yang ada. Ya. Itu salah satu kemuliaan dari orang yang menyelami Fatihah dengan baik. Kenapa Bu? Salah satunya kan tadi, Fatihah itu spesial dalam sholat. Orang itu kalau punya masalah ngapain Bu? Sholat bukan? Kembalinya ke Allah bukan? Rata-rata kan begitu ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau punya masalah, punya kegundahan hidup, balik sama Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Dan awal sholat yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Ini surah Makkiyah. Makkiyah itu maknanya turunnya di Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nih, kita udah masuk bulan Rajab ya. Biasanya kalau masuk bulan Rajab, doa yang dibaca apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bulan Rajab itu apa istimewanya? Salah satunya tadi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Dan ketika peristiwa Isra Mi'raj, apa hal luar biasa yang ada di situ? Nabi
dapat perintah sholat dari Allah. Dan surah Al-Fatihah turun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Artinya apa? Sholat akan spesial jika dibuka dengan kebaikan di setiap awal sholatnya, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah. Tuh, Masya Allah ya Bu ya. Tadi jadikan setiap pekerjaan rasakan setiap hal yang kita lakukan, interaksi manusia itu seolah-olah Allah memperhatikan kita. Jadi yang pertama, simpelnya gini, bertindaklah dengan ihsan. Apa? Ihsan. Kita seolah-olah melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, maka bayangkan Allah itu selalu melihat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat keutamaan fadilah dari Al-Fatihah? Jadikan setiap pekerjaan itu diniatkan ibadah. Kita jadi ibu rumah tangga, niatnya ibadah. Taat sama suami, ibadah. Nyari nafkah, ya, memberikan kepada keluarga, ibadah. Orang kalau setiap pekerjaannya diniatkan ibadah, maka di situ dia akan terbuka dan mendapat kebaikan dari Fatihah yang dia baca. Boleh Bu ya? Jadi niatkannya ibadah. Bu, Ibu, halo. Masih hidup ya? Takutnya udah berapa watt ini, udah pada menyelam dalam tidur ya. Masya Allah. Ibadah itu kan niatnya berarti lillah, untuk Allah dan kembali kepada Allah. Lillah billah ya, Allah, semua untuk Allah. Maka kalau orang pekerjaan apapun diniatkannya ibadah, dia nggak berani bikin dosa di dalamnya Bu. Betul nggak? Ada orang kerja, kalau kerjanya diniatin ibadah, dia nggak mau semena-mena. Datang harus tepat waktu, pulang sesuai dengan jam aturan. Ada orang yang kerja korupsi waktu. Banyak kan? Masuk kerja jam 7, gajinya pengen gede, tapi datangnya jam 9. Betul? Berarti niatnya tidak sesuai dengan kelakuannya. Maka orang yang benar-benar kerjaannya, daily activity-nya, usahanya diniatkan untuk ibadah, bukan cuma niat, tapi kelakuannya juga sesuai dengan yang dia niatkan. Kita jadi ibu rumah tangga, ngedidik anak, ya Allah, saya niatin ngedidik anak ini ibadah. Kenapa? Didik anak sulit ya Allah. Belum lagi anaknya bukan cuma satu, ada 4, karakternya beda-beda. Yang satu begini, yang kedua begini, ibunya kudu sabar-sabar. Maka mendidik anak niatnya ibadah. Ada orang yang pengen didik anak, tapi sebenarnya niatnya bukan ibadah. Anaknya dijadiin investasi dunia. Kalau marah sama anaknya ada yang KDRT, anaknya disiksa, ya, anaknya disakiti, anaknya dipermalukan dan lain sebagainya. Berarti niat dia bukan ibadah. Karena orang kalau niatnya ibadah nggak berani bikin hal yang buruk, mustahil bikin keburukan. Kenapa? Ibadah niatnya. Taat sama suami, jangan mikir suaminya, ya. Kita kadang-kadang ya suami baik kita taat, suami nggak baik kita nggak mau taat. Laki begini mah ngapain ditaatin Ustazah? Orang dia nggak baik katanya. Itu niatnya masih karena manusia. Tapi kalau niatnya sudah karena Allah, ibadah, mau baik atau tidak suami saya, kalau tujuan saya adalah ridho Allah, nyari ridhonya Allah, maka nggak ngaruh kepada saya karakter dia baik atau buruk. Yang penting lillahi ta'ala, saya jalanin menjadi istri. Itu namanya ibadah. Orang kerja tadi, ya, korupsi waktu. Ada yang korupsi uang. Kalau orang kerjanya karena Allah, mustahil dia korupsi Bu. Bukan cuma waktu, tapi juga duit. Ya Allah, gimana saya ngambil hak orang lain? Dosa saya nyembunyiin hak orang lain. Ini niatnya sudah ibadah, lillah. Ya, jadi Fatihah itu akan manjur, akan dapat fadilahnya, dan setiap kita yang memulai dengan Fatihah akan dapat kebaikannya kalau diniatkannya segala yang kita lakukan adalah untuk Allah atau ibadah. Ya, baik. Apa 7 nama dari yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili tadi? Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu maknanya istighraq, membuka segala kebaikan. Maka orang setiap mulai apapun Fatihah. Ibu, yuk Al-Fatihah. Mau makan ngeriung, Al-Fatihah. Orang mau buka store, buka toko, ya, buka usaha, sama-sama kita baca Al-Fatihah. Kenapa? Fatihah
Fatihah membuka segala kebaikan yang ada. Maka banyak orang yang akhirnya mendawamkan Fatihah itu. Yang kedua, Fatihah punya makna atau nama lain as-sab'ul matsani. Ya, sab'ul masani itu maknanya adalah punya 7 susunan ayat gitu ya. Artinya dan gini, sab'u itu 7, masani itu 2. 7-nya maknanya adalah susunan ayatnya ada 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 7 ayat. Jadi bismillah itu masuk dalam ayat Fatihah. 7 ayat ya Bu ya. Dan 2-nya ini masani maknanya. Masani ini maknanya 2. Artinya surah ini bermakna bahwa akan dibaca sebanyak 2 kali dalam setiap sholat. Minimal 2 kali dalam setiap sholat. Kita sholat subuh, Fatihah rakaat pertama, Fatihah rakaat kedua. Sholat zuhur, begitu juga 4 rakaatnya Fatihah dibaca semua. Ya, terutama di 2 rakaat pertama itu ada pengulangan Fatihah. Jadi sholat itu nggak lepas dari pengulangan Fatihah. Kalau yang pertama namanya Fatihah, yang kedua Sab'ul Masani, yang ketiga namanya Al-Qur'anul Azim. Kenapa dinamakan dengan Al-Qur'anul Azim? Ya, Al-Qur'an yang azim, agung, mulia. Karena surah ini memiliki kategori sebagai surah yang azim, besar, dahsyat manfaatnya. Ya, jadi salah satu indikasi kehebatan Al-Quran dibanding kitab suci lainnya adalah dengan adanya surah Al-Fatihah. Para nabi dikasih kitab-kitab yang lain, ada Zabur, Taurat dan lain sebagainya, tapi di dalam kitab itu nggak ada surah Al-Fatihah. Tetapi Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah SAW dimulai dengan surah Al-Fatihah. Ini keutamaan dibanding kitab-kitab lain yang diberikan kepada para nabi yang lainnya. Yang keempat, Al-Quran punya nama lain Asy-Syifa, obat. Nih kayak nama saya ya Bu ya, Syifa artinya obat. Mudah-mudahan jadi obat yang baik, jangan jadi obat yang bikin pusing begitu ya. Karena kalau kita beda makna antara Asy-Syifa dengan dawa ya. Makanya gini, Ibu, halo. Ketika Allah turunkan Al-Quran, apa Allah sebut dalam Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kenapa Allah turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh? Maknanya bukan dengan kata dawa. Dawa itu artinya obat, tapi syifa artinya penyembuh. Kenapa Allah nggak menggunakan kata dawa, tapi menggunakan kata syifa? Sebab tidak semua obat dapat menyembuhkan, betul nggak? Tapi kalau maknanya penyembuh, sudah pasti menyembuhkan. Dan penyembuh itu bukan cuma obat, betul nggak ibu-ibu? Ibu nih, misalkan ya, nggak punya duit, kan lagi sakit nih pikirannya ya, nggak punya duit. Obat nggak punya duit tuh obat sakit kepala apa bukan? Nih ibu lagi migrain nih kepalanya, ya Allah migrain ustazah, migrain. Ya, apakah obatnya cuma obat migrain? Ada orang yang udah minum obat migrain tapi palanya tetap puyeng. Tapi ada orang migrain diajak belanja sama lakinya ke mall, hilang migrainnya. Betul apa tidak? Jadi obatnya apa tadi? Ke mall ya. Bukan cuma obat, betul ya? Ada orang yang stres pikirannya. Apakah harus minum obat untuk penurun stres, penurun kegalauan dalam dirinya? Kan ada pil-pil penenang ya namanya ya, pil penenang, anxiety kalau kata anak-anak sekarang. Udah minum pil itu nggak sembuh juga. Tapi ada orang yang stres, yang kalut pikirannya, dia buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Fatihah, udah hilang kegalauannya. Jadi ternyata itulah kenapa Allah menggunakan kata syifa bukan dawa. Karena syifa itu maknanya sudah pasti menyembuhkan. Tapi kalau dawa belum tentu menyembuhkan, dan tidak setiap obat itu mampu menyembuhkan. Ya, ada orang yang salah minum obat jadi penyakit. Ada orang over
overdosis, minum obatnya kelebihan, jadi penyakit. Betul nggak Bu? Ada orang yang minum obat-obatan terlarang, kan namanya obat-obatan tuh, narkoba, ya, jadi penyakit kan? Penyakit. Jadi tidak setiap obat mampu menyembuhkan. Maka di sini Allah menggunakan kata syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, kami turunkan kata Allah Al-Qur'an sebagai syifa, penyembuh bagi siapapun yang membaca dan mendalami isi Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, Fatihah ini punya nama lain selain Al-Fatihah, namanya adalah Asy-Syifa, penyembuh, ya. Pernah dulu ada salah satu kisah, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini bertemu dengan penduduk non Madinah. Jadi Nabi kan dengan para sahabat tinggalnya di Madinah, gitu ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini bertemu dengan seorang penduduk yang bukan penduduk Madinah, tapi lagi berkunjung ke Madinah. Kesengat kalajengking. Sakit tuh, kesengat hewan ya Bu ya. Kemudian semua bertanya, kira-kira kebetulan si yang disengat ini adalah pembesar tokoh atau tokoh masyarakat lah maknanya ya. Jadi kalau kita mungkin itu lurahnya tuh begitu, itu bupatinya tuh yang kesengat kalajengking ya, dari kota lain yang kala itu lagi berkunjung ke kota Madinah. Ditanya, di sini dari para sahabat Nabi atau pasukan yang ada di Madinah, ada yang bisa nyembuhin atau enggak? Enggak ada yang ngangkat tangan karena kesengatnya kalajengking. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ngangkat tangan, beliau bertawakal kepada Allah, dia bilang saya bisa nyembuhin. Tapi sekali lagi, menyembuhkannya adalah wasilah, saya adalah wasilah, yang menyembuhkannya tetap Allah. Datang Abu Sa'id Al-Khudri kepada orang non Madinah ini yang kesengat kalajengking, dibaca oleh beliau surah Al-Fatihah, dipegang bagian yang disengat, sakit, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal, sampai akhir ayat waladhdallin, amin. Enggak lama setelah dibacakan Fatihah, cuma Fatihah yang dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ibu-ibu, tolong dipahami, cuma Al-Fatihah, enggak ada surah-surah lain, Al-Fatihah saja. Dan Al-Fatihahnya yang dibaca cuma sekali, tidak diulang berkali-kali. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'ala, sekali lagi, ini kehendak Allah, penyakitnya sembuh hasil dari sengatan kalajengking tadi. Para sahabat yang lain datang ke Nabi melapor, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tadi kami melihat Abu Sa'id Al-Khudri megang orang yang sakit kena sengatan kalajengking, beliau baca surah Fatihah, sembuh wahai Nabi. Ini yang disebut dengan metode ruqyah. Jadi ruqyah itu metode yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, salah satunya surah Al-Fatihah. Ya, maka ketika itu Nabi mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, dipanggil ya, Abu Sa'id datang kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, wa ma adraka annaha ruqyah, dari mana engkau tahu ya kalau surat tersebut adalah surah untuk meruqyah? Lalu Nabi belum nyampein tuh. Ya Abu Sa'id Al-Khudri nggak tahu. Artinya beliau itu cuma tahu Al-Fatihah itu pembuka segala kebaikan, dan beliau sungguh-sungguh diniatkan, beliau tawakal minta pertolongan Allah. Nih balik ke ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang dulu, para sahabat Nabi dulu itu cuman baca Fatihah sekali, tapi orang sembuh penyakitnya. Kok kita yang baca Fatihah berkali-kali kagak sembuh-sembuh ya ibu-ibu ya? Apa bedanya kita dengan orang-orang saleh terdahulu? Gitu. Bedanya ada pada keyakinannya. Ya sekarang gini deh, ada zaman sekarang juga banyak ustadz kampung Bu, kiai-kiai kampung. Ustadz, ini anak saya kesurupan katanya. Anak saya sakit nih, jatuh dari motor. Datengin ustadznya, cuman minum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, dah sembuh. Kok bisa? Mungkin secara kedekatan dan keyakinannya berbeda. Kenapa kita nggak sembuh-sembuh? Kita cuman baca tapi kagak yakin. Yakin tuh bukan saya yakin ya Allah, saya yakin, bukan begitu. Tapi yakin tuh gimana ya, dijelaskan ya Bu ya. Pokoknya intinya kita tuh sudah benar-benar bertawakal, wa ufawwidu amri ilallah,
sama Allah. Artinya, ya Allah, dengan karomah kebaikan Fatihah, Allah yang nyembuhin, sembuh. Makanya ini disunahkan juga kalau ada yang sakit, ya selain kita minum obat, ikhtiar yang lain, bacakan Fatihah di bagian yang sakit. Ibu sakit kepala tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Sakit hatinya, Al-Fatihah, alhamdulillah. Sakit hati itu gara-gara dengki sama orang, kan penyakit hati ya. Tetangga beli ini pengen, tetangga beli itu pengen. Kerjaannya jadi ahli hisab, tukang ngitungin nikmat orang. Ini gajinya cuma 10 juta, apa bisa bangun rumah begitu dia? Nggak tahu ya, kan tuh jadi ahli hisab tuh. Penyakit dengkinya ngumpul di sini semua. Maka bacain Fatihah, Al-Fatihah. Jadi ternyata yang harus sering di Fatihah ini itu bukan cuma orang lain, Bu, tapi diri kita sendiri. Sering-sering Fatihah. Ya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya Allah, buka segala kebaikan buat diri saya, hilangin penyakit-penyakit ini, penyakit jasmani, ruhani, hati. Fatihain diri sendiri. Ya. Jadi itu salah satu ikhtiar. Tapi sembuh atau tidak, ibu jangan nyalain Fatihahnya. 7 kali udah saya baca ustazah, saya udah yakin tapi nggak sembuh. Kembali lagi, yang menyembuhkan itu haknya Allah, bukan kita. Ya, makanya ada sebagian orang yang baca Fatihah bisa nyembuhin, ada yang baca Fatihah berkali-kali nggak sembuh-sembuh juga, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak, ini salah satu kisah bagaimana dulu sahabat Nabi menyembuhkan penduduk non Madinah dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu termasuk ayat ruqyah. Kalau nanti kita pengen meruqyah diri kita sendiri, jadi ruqyah yang paling bagus itu bukan diruqyahin sama orang, Bu. Ibu manggil orang nih ya, atau ruqyah masal, tiba-tiba teriak-teriakan, ya, istilahnya ruqyah, atau sekarang ada yang terapi-terapi gitu ya, nangis, teriak-teriakan, bagus sih, betul, dibacain ayat-ayat Quran, surah-surah Al-Quran. Tetapi ruqyah yang paling bagus itu bukan melalui lisan orang lain, yakni dari lisan kita sendiri. Ibu baca ayat ruqyah, kalau nggak hafal, ibu buka Google, ibu buka YouTube, setel, ibu ikutin Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Nanti nangis sendiri, teriak-teriak sendiri, kan gak malu, Bu, ada yang lihat, betul gak, Bu? Cuman kalau depan orang, nah itu ya, makanya kalau yang nanti pun ikut di ruqyah itu harus hati-hati dan juga cari ruqyah yang syar'i. Yang ketiga adalah jaga auratnya sebaik mungkin, karena orang kalau sudah tadi ada gangguan jin dan lain sebagainya, itu biasanya dia nggak tahu-tahu lagi masalah auratnya gitu ya. Itu tugas utama kita sebagai seorang muslimah. Jadi sering-sering meruqyah diri, sering-sering membaca Fatihah buat diri sendiri. Jadi bukan cuma doain orang lain, tapi doain diri sendiri gitu ya. Yang kelima, kalau tadi disebut dengan Asy-Syifa Al-Fatihah, maka yang kelima surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab maknanya adalah induk atau himpunan dari surah-surah yang lainnya. Jadi maksudnya begini, surah ini mengandung tentang himpunan ya, berbagai macam tema yang dibahas dalam Al-Quran. Jadi kalau ibu mau tahu Al-Quran itu bahas tema apa saja, semuanya sudah terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Paham ibu-ibu maksudnya? Ibu mau tema apa? Akidah, syariat, akhlak, ya, kebaikan, semua yang ada dalam tema-tema pembahasan Al-Quran semua dikumpulkan ringkas dalam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya pujian, akhlak, bagaimana memuji kepada makhluk, bagaimana memuji kepada Allah, bagaimana cara saling memuji, itu akhlak ada dalam Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Rahman Rahim ya Allah, sifat antar sama manusia itu dalam Fatihah. Maliki Yaumiddin, ini tauhid ya, bahwa ternyata Tuhan kita cuma Allah, nggak boleh ada yang dijadikan Tuhan selain Allah. Ya Allah penguasa segalanya. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau berdoa tuh begini caranya, minta kepada Allah, kembalikan semua kepada Allah. Dan itu semua tema Quran yang 30 juz ringkasnya ada dalam Fatihah, maka disebut dengan Ummul Kitab. Yang keenam adalah Ummul Quran, ya, induknya atau himpunannya Al-Quran tadi Fatihah, sama dengan Ummul Kitab ya. Dan yang ketujuh, makna Fatihah adalah Al-Asas. Nama lain dari Al-Fatihah adalah
asas ya. Syekh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran jadi menjelaskan bahwa porosnya dunia itu terletaknya di Mekah, Bu. Jadi porosnya dunia, pusat dunia nih porosnya itu di Mekah. Orang muter. Ya, itu kan bawahnya Ka'bah tuh, Bu. Atasnya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Jadi bawahnya Ka'bah, tempat tawafnya para manusia, atasnya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Tuh, porosnya dunia. Ka'bah Al-Mukarramah. Mohon doa, mohon izin, insyaallah ini hari apa, Bu, sekarang? Selasa. Hari Kamis saya berangkat dengan para jamaah sekitar 40 orang. Mohon doanya semoga dilancarkan, pulang dan kembalinya sehat afiat panjang umur dan mudah-mudahan mabrur insyaallah. Dan insyaallah ibu-ibu yang mendoain mudah-mudahan juga segera nyusul dapat kebaikannya ya, insyaallah nyampe ke sana semuanya. Jadi porosnya dunia tuh Mekah ya. Porosnya langit itu Ariban. Ariban itu langit ketujuh. Itu porosnya langit ya. Dasarnya surga itu Jannatu Aden. Jadi ada surga yang paling dasar, surga yang paling diimpikan namanya Jannatu Aden ya. Dasarnya neraka adalah Jahannam. Finari Jahannam khalidina fiha abada. Jadi dasarnya neraka yang paling ngeri itu neraka namanya neraka Jahannam. Surga yang paling diimpikan namanya Jannatu Aden, itu ya. Dan dasarnya manusia adalah Nabi Adam. Ini kata Syekh Al-Qurtubi dalam kitab Jami'ul Ahkamil Quran ya, Bu ya. Dasarnya Bani Israel adalah Nabi Yakub dan dasarnya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dasarnya Quran adalah Al-Fatihah. Kebaikan semua terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Ya, jadi kurang lebih ibu-ibu itu baru muqaddimah, pengenalan terkait surah Al-Fatihah. Bagaimana turunnya, kenapa dinamakan Al-Fatihah, apa saja nama-nama dari Al-Fatihah, dan bagaimana agar kita dapat kebaikan dari Al-Fatihah tadi. Ya, ada orang yang baca Fatihah bisa nyembuhin orang, tapi ada yang baca Fatihah buat orang atau dirinya pun gak sembuh. Ya, mungkin satu yang kita niatkan belum semuanya untuk Allah. Yang kedua, ibadah kita masih tidak merasa diawasi Allah. Karena kan tadi dua, Bu. Satu, lihatlah dengan ihsan, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Dan yang kedua, niatin semuanya untuk ibadah, untuk Allah, gitu ya ibu-ibu ya. Insya Allah nanti terkait ayat per ayatnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat afiat karena sudah 10:30 juga. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya, ahlan ya, silahkan ibu-ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru buka ya Ibu, insya Allah nanti dilanjutkan di Januari, insya Allah ada dengan Ustazah lagi. Baik Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ada hadis Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi kalaupun Fatihah kita nggak baca, minimal satu ayat dari Fatihahnya. Apa itu? Bismillah. Itu udah yang paling ringkas banget. Jadi kan misalkan semua itu ada doa kan, yang paling luar biasa itu kan ini salah satu keutamaan agama kita, tapi tidak mencela agama-agama yang lain juga ya Bu ya, sesuai dengan kepercayaan mereka. Kalau agama kita Islam, apa luar biasanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi semua ada doanya.
Semua ada adab-adabnya, semua diajarin bagaimana adab mau tidur, bagaimana adab bangun tidur, bagaimana adab kamar mandi, apa doanya, semua ada. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Semua ada. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, itu ada doanya. Lalu bagaimana Ustazah kalau saya nggak baca doanya tapi saya baca Fatihah? Boleh. Dan walaupun tidak baca Fatihah lengkapnya, minimal tadi bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Siapa orang yang memulai hal apapun, sesuatu pekerjaan apapun, nggak dimulai dengan kalimat bismillah, fahuwa abtar. Ya, fahuwa abtar. Terputus keberkahannya, pahalanya, kebaikannya, maka dia nggak dapat kebaikan. Tapi kalau orang yang memulai apapun dengan bismillah, kebaikannya akan ngikut. Itu kuncinya di bismillah. Kadang-kadang kan nggak semua doa kita hafal, Bu. Mohon maaf ya, saya agak kaget juga. 3 minggu yang lalu saya ngisi kajian pernikahan, ya, kajian selamatan menjelang pernikahan, pengajian menjelang pernikahan, tuh ya, di rumah pengantin perempuan. Tuh ibu-ibu ramai tuh datang tuh, ya, ngaji itu kita, baca yasin dan lain sebagainya. Nah, ketika saya tausiah, saya bilang menikah itu kan adab-adabnya bukan cuman kita tahu hak dan kewajiban suami dan istri, tapi juga harus tahu bagaimana menciptakan generasi yang baik. Salah satunya adalah ketika produksi anaknya. Betul nggak, Bu? Ini hal yang lumrah nih ya, Bu, ya. Bukan lagi harus sembunyi-sembunyi kita bahas. Kenapa kita pengen anak soleh? Cara buatnya kudu soleh. Cara buatnya kudu baik. Lahirnya anak yang baik, insya Allah. Minimal apa? Minimal kalau mau mendekati pasangan atau mohon izin, mohon maaf, berhubungan layaknya suami istri, minimal bismillahnya nggak ketinggalan. Saya tanya sama ibu-ibu yang hadir, Bu, ibu kalau mau deket sama suami baca doa kan? Doanya apa Ustazah? Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma, lanjutin ibu-ibu. Gak hafal katanya. Bariklah ana jadinya ya. Jangan-jangan Allahumma lakasuntu lagi ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu doa kalau mau hubungan suami istri, Bu. Kenapa? Doanya tuh maknanya biar kita dijauhi dari campur tangan setan. Karena orang yang nggak baca doa ketika bercampur, setan ikut menikmati pasangannya juga. Setan ikut meletakkan benih juga di pasangannya. Makanya suka kalau ada yang marah atau melihat anaknya punya kelakuan kayak setan gitu, dasar anak setan. Tapi ya bukan anak setan juga. Tapi paling tidak sifatnya seperti setan. Bisa jadi salah satu faktornya adalah dulu ketika buatnya orang tuanya lupa baca doa. Kalau tadi nggak hafal doanya mungkin kepanjangan, Allahumma janibni syaitan atau Allahumma janibna syaitan. Minimal bismillah nggak ketinggalan, Bu. Saya tanya sama ibu-ibu di situ, ibu-ibu kalau mulai baca bismillah nggak? Lupa Ustazah. Ya, minimal bismillah. Kan banyak orang yang kalau sudah menggebu-gebu nafsunya lupa dia nyebut Allah. Itu adabnya minimal. Mohon izin, mohon maaf, ini bukannya kita bicara perkara yang jorok ya, Bu, ya. Tapi ini adab, termasuk adab ketika bercampur dengan pasangan. Baru mulai, mau mulai, baca bismillah. Kalau nggak hafal doa yang tadi, minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istrinya yang inget doang, suaminya nggak inget, bilang, abang, bismillah dulu bang. Bilang, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan udah begitu, saling bismillah gitu ya. Yang kedua, mohon izin, mohon maaf, kalau sudah merasakan kenikmatan yang Allah beri, maka ucapin alhamdulillah. Kita ngucap alhamdulillah nggak kalau habis itu? Banyak yang lupa. Istrinya doang yang ingat alhamdulillah. Dia bilang sama suaminya, bang, jangan tidur dulu, alhamdulillah. Itu minimal. Bismillah dan alhamdulillah. Pokoknya segala sesuatu kudu diniatin dengan bismillah, nama Allah. Masuk pasar, apa doanya masuk pasar?
di pasar itu pusatnya setan, Bu. Ada setan yang tugasnya menggoda orang ketika dalam pasar, namanya Zalambur, Sahibus Suq, ya, Sahibul Aswaq, ya, yang tinggalnya dalam pasar. Ada orang ke pasar pengen cuman beli daging sama cabai, pulang-pulang bawa gamis sama jilbab. Kena bisikan setan. Lah kan bener ya, Bu, ya? Betul nggak? Betul itu. Ada orang yang di dalam pasar curang, ngurangin timbangan, ngurangin meteran, menipu. Ini jeruk manis, Bu Haji, kita borong 5 kilo, asam semua nyampe rumah. Itu kan tingkah laku setan, ya, bisikan setan. Ada yang dalam pasar nyopet, mencuri, ya, mengambil hak orang lain dan lain sebagainya, itu semua dalam pasar, ya, Sahibul Aswaq. Nah, kalau masuk pasar minimal tadi baca bismillah, ya, bukan cuma pasar offline, tapi masuk pasar online juga gitu, Bu Haji. Ibu buka Shopee, TikTok, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu kalau mau belanja baca bismillah nggak? Pantesan keranjang kuningnya penuh, dibeli makanan udah taruh aja di keranjang, ya. Nah, itu kalau masih ditaruh di keranjang kuning, kayaknya bismillahnya nggak ketinggalan. Tapi kalau langsung check out saat itu juga, nah ini biasanya dibisikin kita untuk israf berlebihan, untuk mubazir, ya. Jadi sebenarnya nggak perlu amat, kita beli. Nah, ini perlu juga baca bismillah, gitu. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau mau masuk pasar, ya, ibu-ibu, ya. Tapi kalau nggak hafal minimal bismillah, gitu ya, Bu, ya. Mau baca Fatihah boleh, paling singkatnya baca bismillah. Baik, yang lain boleh di satu pertanyaan lagi. Sudah jam 11 ya, ibu-ibu, ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi Al-Fatihah itu bolehkah untuk menjadi zikir, dan zikirnya itu niat untuk hajat kita, dan kapan saja dilaksanakan, dan seberapa banyak gitu kita bacanya. Dan yang kedua, bolehkah kita puasa sunnah itu dengan tujuan apabila misalnya ini anak kita lagi ada ujian, suami kita ada tugas gitu, Kita puasa. iya, puasa sunnah gitu. Iya. Hukumnya apa? Cuma itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Ustazah. Ya. Ini kayaknya bukan pertanyaan ibu doang, pertanyaan ibu-ibu yang lain juga, ya. Kapan Fatihah itu bisa dibaca? Kapan saja, selama itu untuk kebaikan. Jadi tadi kullu dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Siapa orang yang memulai sesuatu nggak baca bismillah, maka terputus pahalanya. Tapi sesuatunya itu adalah harus perkara baik. Jangan ada orang mau minum khamr, yuk kita tes yuk, bismillah. Nah itu, ya Allah, itu nggak boleh. Atau orang berkumpul, mohon maaf, mohon izin, mereka tadi mau judol misalkan, judi, ya, bukan cuma judi online tapi judi offline gitu. Ini udah duduk mau judi bareng-bareng. Agar lancar judi kita baca Fatihah dulu. Nah, itu malah menghina surah Fatihah, ya. Jadi Fatihah itu dibaca untuk hal yang baik. Kita kumpul, yuk sama-sama kita doain sahibul bait Al-Fatihah. Yuk sama-sama kita doakan yang sakit Al-Fatihah. Yuk kita yang punya hajat, ibu-ibu, mudah-mudahan dikabul Allah, Al-Fatihah. Doain ibu-ibu, ya, suami saya mau masuk ini, anak saya masuk universitas ini, Al-Fatihah. Itu kan baik semua. Tapi kalau sudah yang mengarah ke maksiat, ya jangan baca bismillah sama Fatihah. Maksiatnya juga dosa, apalagi berawalkan dengan Fatihah dan bismillah gitu. Itu seperti itu, ya, Bu, ya. Jadi dimasukin untuk zikir boleh nggak? Boleh. Kan kita kalau habis sholat zikir tuh, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam minkas salam. Baru nanti sudah habis zikir-zikir la ilaha illallah ada Al-Fatihahnya. Jadi boleh Al-Fatihah itu masuk dalam zikir atau bacaan harian kita. Ada orang yang dikit-dikit Al-Fatihah, dia melihat orang sakit Al-Fatihah, dia melihat buka HP bencana, ya Allah Al-Fatihah. Nah itu jadi zikir.
adalah ayat Allah. Dengan membaca ayat Allah kita makin ingat sama Allah. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, boleh nggak ibadah kita diniatkannya untuk menuhin hajat? Untuk menuhin hajat boleh-boleh aja, cuman belum tentu dapat ridhonya Allah. Karena orang ibadah ada 4 tingkat. 1, niatnya karena pengen dunia. Ya Allah, saya sedekah biar apa? Saya sedekah 1 juta biar dibalasnya 1 M sama Allah. Karena dia begitu ya, niat sedekah biar balik lagi yang lebih gede. Saya niat tahajud ya Allah, biar apa? Biar anak saya lulus ke universitas yang terkenal. Saya niat puasa sunnah biar apa? Biar suami saya lulus jadi CPNS. Misalkan kayak gitu-gitu. Itu niatnya masih dunia. Boleh-boleh aja ibadahnya berpahala, tapi tujuannya masih paling rendah karena dunia. Ada yang kedua, mohon maaf, yang paling rendah itu tujuannya adalah pujian manusia. Ya, orang tahajud puasa sunnah karena pengen dipuji sama manusia. Itu paling rendah. Yang kedua, tujuannya tadi dunia. Yang ketiga naik lagi, tujuannya adalah akhirat. Ya Allah, saya tahajud, saya duha biar apa? Biar saya dapat pahala, biar saya masuk surga, biar hisapan saya mudah nanti di akhirat. Itu tujuannya akhirat. Udah mulai tinggi. Naik yang sampai tingkatan atas, tujuannya adalah lillah. Saya ibadah ya Allah mukhlisina lahuddin, gak ada niat apapun kecuali untuk Allah. Masalah dunia mau ngikut atau enggak urusan belakangan, ya. Masalah dipuji orang enggak saya pikirin, bukan itu tujuan saya. Tapi apa? Tujuan saya biar dapat redha Allah, biar nanti ketemu sama Allah, biar bukan cuma masuk surga tapi nggak ketemu sama yang punya surga. Kan pengennya bisa ketemu sama yang punya surga. Buat apa masuk surga tapi nggak ketemu sama yang punya surga? Karena tujuan utama tuh orang yang paling tinggi tingkatan ibadahnya diniatin karena Allah, karena tujuannya cuma biar Allah cinta sama dia. Tapi boleh nggak Ustazah tadi karena dunia? Boleh, tetap dapat pahala, cuman itu masih di tingkatan yang paling rendah, gitu ya Ibu ya. Jadi mungkin niatnya boleh diubah untuk Allah. Kalau niatnya sudah untuk Allah, kebaikan yang lain nih, gitu ya. Baik Ibu, mohon izin, mohon maaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bulan depan ya Bu ya. Sehat semuanya, kita ketemu di tahun depan, bukan bulan depan, 2026 ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kita baca Fatihah bareng-bareng. Yang belum berangkat ke Baitullah insyaallah bisa berangkat bareng-bareng. Insyaallah nih, mudah-mudahan majelis Al-Ikhlas kita umroh bareng-bareng nanti ya Bu Haji ya. Kita ziarah, kita napak tilas bareng-bareng, kita talbiyah bareng-bareng. Mudah-mudahan diizinin sama Allah, dan semua yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang kurang rezekinya dilancarkan, yang sedang kena musibah diberikan kekuatan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la